itu yang bergerak di bidang teknologi, ya, ataupun mungkin startup itu company yang secara general kita banyak ya kita bilang, tapi aku udah mencari definisi dari startup sendiri, itu apa sih? Jadi kalau kita ngomong startup itu adalah bisnis yang kita bilang baru dimulai. Simpelnya seperti itu. Ya, tapi bisnis yang baru dimulai pastinya dimulai dari bisnis kecil lah ya. Tapi bukan berarti bisnis-bisnis kecil itu startup. Ya, jadi dua hal yang berbeda. Startup dan bisnis kecil itu dua hal yang berbeda. Karena kalau kita ngomong startup, at one day, ya startup itu akan berkembang dan dia tidak lagi kita panggil startup. Tapi kalau small business, ya dia akan tetap menjadi small business. Itu udah sangat-sangat lebih dari cukup. Ya, mereka akan tetap menjadi small business ya. Mungkin kalau kamu melihat small business mungkin yang toko-toko di warung, ya. Mereka kalau misalnya untuk bisa bertahan tetap menjadi toko-toko di warung sampai 20-30 tahun di depan, mereka bakalan sangat-sangat satisfied. Tapi startup tidak seperti itu. Startup mereka melihat pada perkembangan. Makanya kalau kamu lihat, ya startup itu pada satu saat, ya mereka tidak akan lagi disebut dengan startup. Ya mungkin mereka sudah masuk ke public listing, masuk pada IPO, ya mereka sudah masuk kepada company-company yang besar lah seperti itu. Jadinya. Oke, with the aim to fulfill the gap in the relevant market. Jadi memang kalau kamu lihat ya startup company ini tugasnya banyak kan mereka melihat dari apa sih yang dibutuhkan oleh industri sekarang. Ya, apa yang lagi dibutuhkan, solusinya apa yang terbaik. Ya, jadi mereka melihat dengan problem yang ada di society, problem yang ada di market, baru mereka deliver dengan kita bilang service ataupun produk mereka. Oke, jadi inilah kita bilang sedikit generalisasi apa sih arti dari startup sendiri. Naturally will start as a small business with the aim to fulfill the gap in the relevant marketplace. Nah, kalau kamu lihat sendiri, kenapa sih startup menjadi semakin penting? Banyak banget sekarang company-company startup bermunculan. Kenapa? Karena kita bisa lihat dari segi fakta sendiri ya, di Indonesia ini di 2020 Januari 2020 di masa bahkan kita baru aja mungkin mendengar istilah dari pandemik. Oke. Jadi data-datanya masih belum terlalu updated nih sampai sekarang, udah pastinya sangat-sangat berbeda banget, ya. Kamu bisa bilang Indonesia total population ada hampir sekitar 270 juta lebih, ya, dengan total koneksi HP-nya lebih banyak lagi, 340 nearly, ya. Bahkan kamu bisa lihat internet user-nya sangat-sangat berkembang. Ya, ini ada kenaikan sekitar 25 juta dibanding dengan kita bilang 2019 lalu. Jadi, apa ya, ini adalah satu lahan yang sangat-sangat bagus banget. Kita bisa bilang, khususnya untuk orang-orang yang bergerak di bidang startup nantinya. Karena banyakan kalau kamu bisa lihat, startup company pastinya bergerak di bidang online, di bidang digital. Ya, jadi ini merupakan satu chunk yang sangat-sangat satu opportunities untuk orang-orang yang membuka startup companies-nya. Fokuskan untuk di bidang digital tadi itu. Oke. Nah, mungkin teman-teman tanya nih, Kak, mungkin untuk bidang startup sendiri, aku kira-kira ambil jurusan apa? Oke, sebenarnya tersebar luas banget ya. Tapi kalau kita bisa lihat beberapa jurusan startup itu membutuhkan orang-orang lulusan dari pertama data analis ya, karena tadi seperti dijelaskan kamu pasti juga pengen tahu company kamu ke depannya bakalan berjalan ke apa ya. Customer kamu itu datang dari background mana aja. Ya, itu adalah tugas dari data analis untuk menganalisa menggunakan data-data itu untuk mengekspansikan bisnis kamu. Oke. Software engineers, ya pastinya kamu juga pasti mau buka aplikasi kamu mungkin di HP, atau mungkin kamu mau buka website, ya itu buatan dari orang-orang software engineering. Mobile technology juga, ya pastinya kamu pengen ekspansi mungkin ke iOS, atau mungkin kamu pengen ekspansi ke Android, ya kamu juga pasti membutuhkan orang-orang developer di bidang itu. AI spesialis, ya ini juga merupakan bidang yang sangat-sangat penting. Pastinya AI udah banyak banget digunakan, beberapa mungkin seperti robo advisor, ya bahkan seperti untuk mendeteksi crime lebih awal, itu adalah orang-orang artificial intelligence. Oke, cyber security ini adalah orang yang menjaga keamanan, seperti yang dijelaskan, ya pastinya keamanan untuk kamu bertransaksi di dunia digital menjadi semakin penting. Makanya di cyber security menjadi orang yang dicari juga. Digital advertising, ya digital advertising adalah orang yang mendesain untuk kamu kira-kira branding kamu punya company itu seperti apa, logonya seperti apa, sosial media punya apa kita bilang konten-kontennya bakal berbentuk seperti apa. Itu buatan-buatan dari orang digital advertising. Oke, digital marketing pastinya kamu juga pengen dong bisnis kamu untuk dikenal ya oleh orang-orang luar. Ya bukan hanya cuma kita bilang lingkungan sekitar kamu aja. Makanya di sini kamu mempelajari search engine optimization itu bekerjanya seperti apa, ya pay per click, ya ataupun juga dengan B2B business itu seperti apa, itu dipelajari oleh digital marketing. Oke, pastinya dengan
bisnis digital, pastinya juga kamu membutuhkan orang-orang yang berfokus kepada bagaimana memanage bisnis secara digital. Itulah orang e-business management. Ya, kira-kira struktural organisasinya seperti apa, bagaimana flow structure-nya, bagaimana kamu generate profit, itu adalah orang-orang dari e-business juga nanti yang membuat ide-idenya. Oke, fintech pastinya juga tergantung ya, kita bilang. Jadi untuk membangun startup sebenarnya tidak ada satu, there is no one answer yang bilang, oh kalau kamu ambil jurusan ini kamu pasti bisa nanti jadi startup gitu. Sebenarnya terbuka untuk semua jurusan. Tapi ya kalau kita bilang balik lagi dengan area yang nanti kamu ingin masuki nantinya. Ya mungkin nanti kamu pengen nih masuknya ke arah mungkin membuat aplikasi untuk investasi. Ya mungkin kamu membutuhkan orang-orang yang di bidang mungkin tadi forex investment, atau mungkin kamu juga butuh orang di bagian mungkin contohnya risk analis seperti itu juga boleh. Jadi balik lagi tergantung dengan startup company yang ingin kamu bangun itu nantinya bergerak di bidang seperti apa. Oke. Nah, mungkin dikarenakan juga hari ini kita juga punya speaker kita juga. Hari ini ada Ko Aldo. Nah, Ko Aldonya udah ada nih belum? Ready. Oke, sip. Oke, nah, Ko Aldo, ya mungkin sambilan kita juga sharing-sharing. Ya. Sebentar, aku stop sharing dulu. Oke, kebetulan kita sudah ada pakarnya nih yang di dalam industri, langsung aja nih, kita langsung interaksi sama Ko Aldo. Halo. Oke, nah mungkin bagi teman-teman yang baru join ya, hari ini kita ada juga bersama kita dari APU, ada juga Ko Aldo, yaitu co-founder dari Depatu. Nah, mungkin Ko Aldo mungkin boleh perkenalan diri dulu nih, mungkin dari kota mana ya, mungkin dulunya ambil jurusan apa. Kebetulan Ko Aldo ini alumni dari APU bagi teman-teman yang baru join. Halo, saya Aldo. Saya adalah pemilik PT Kreativitas Aset Indonesia yang menaungi aplikasi Depatu. Saya dari Medan, baru lulus dari APU 2 tahun lalu, dan langsung mulai startup ini. Wow. Oke. Ko, mungkin kita tanya-tanya dikit ya. Ini Depatu ini fokusnya ke apa sih? Maksudnya dia bergeraknya di bidang apa, di bisnis apa gitu? Kita bergerak di bidang jasa di mana kita menyediakan jasa pengecekan produk, di mana produk-produk yang branded seperti Nike, Adidas, Yeezy, gitu-gitu kita bisa mengeceknya. Terus kita juga menyediakan marketplace untuk para user, di mana mereka bisa menjual dan membeli produk-produk yang tersedia di marketplace kita. Gitu. Oke, jadi kita memverify satu produk, misalnya contoh aku pengen jualan nih, mungkin contoh aku pengen ada sepatu, misalnya katakan baju Supreme lah katakan, contohnya seperti itu. Nah nanti dari Depatu sendiri dia akan membantu untuk memverifikasikan apakah ini legit atau enggak, seperti itu ya? Ya, betul. Oke. Habis itu, nih kira-kira kan Koko, kalau boleh tahu Depatu ini udah running berapa lama sih kok? Depatu mulai dari Desember 2018 kita udah mulai start developing ya. Terus kita pertama kali soft launch itu bulan April tahun 2019. Oke, nah mungkin Koko sendiri nih ya, kan Koko juga baru lulus ya, berarti lumayan mendekati dong ya dengan Koko udah once lulus, langsung membuka dengan Depatu. Kira-kira idenya ini terinspirasi dari kapan dan kok bisa muncul gitu loh, dari mana gitu? Kan mungkin ada orang yang bilang, mungkin lagi shower nih ya kan, shower kepikir tiba-tiba, atau mungkin nggak bisa tidur kepikir ide tiba-tiba. Mungkin dari Koko sendiri nih, kira-kira gimana kok bisa dapat? Pertama kali idenya muncul itu sih dari 2 partner saya ya. Mereka dari China, terus mereka kan memang bergelut di bidang industri sneakers. Mereka memang sneakers apalah ya, hypebeast lah namanya ya. Oke. Nah, terus mereka approach saya kan alumni APU itu, bidang saya di mobile technology, jadi mungkin mereka butuh IT ya kan untuk mulai aplikasi ini. Jadi ide mereka sih dari pas mereka ke Indo terus tiba-tiba beli sepatu di Indonesia terus rupanya palsu. Oke. Kapok sendiri nih. Kapok sendiri. Jadi mereka pikir di China nih udah gede nih bisnisnya. Jadi why not kita start di Indonesia gitu. Berarti konsep kayak gini itu di China itu pun juga udah ada kayak gini ya, seperti untuk verify dan seterusnya. Ya, betul. Memang sudah ada. Jadi kita menggunakan konsep yang sudah berjalan di China, terus kita jalankan di Indonesia. Di mana kita itu adalah first legit checker di Indonesia. Oh, wow. Jadi yang pertama di Indonesia ini Depatu ya? Wow, mantap. Oke, gini, pastinya membuka company itu kan juga nggak semua orang bisa buka company.
pastinya juga ada ups and down-nya nih dari kita bilang untuk membuka company. Mungkin dari Depatu sendiri, pertama kali pada saat membuka company, apa sih struggle yang mungkin, atau mungkin sebelum company-nya terbuka nih, apa sih struggle yang mungkin Koko rasakan pas buka Depatu? Untuk struggle-nya sih, karena kita startnya mulainya dari tim 4 orang ya. Jadi untuk developernya kita hanya 2 orang, terus 2 orang kerja buat aplikasi ini pun memang agak berat. Jadi kita pelan-pelan terus develop selama hampir 5 bulan lah kita bilang. Baru 2 kita orang mulai ya? soft launch. Ya 2 orang, developernya cuma 2 orang. Saya termasuk salah satu sih. Terus ya begitu jalan soft launch pas bulan April ya oke sih, maksudnya ada peminat. Terus pun untuk kesulitannya sih untuk membangun kepercayaan orang ya ke aplikasi kita gitu. Pastinya. Oke. Berarti sekarang dari timnya masih tetap berberapa nih? Bertiga kah atau berempat tetap sampai sekarang? Ya. Tapi kita sekarang sudah punya staff ya, member-member dari Depatu untuk bantu bangun aplikasi ini sih. Oke, udah ada tim-timnya juga. Nah, mungkin kalau Koko boleh share sedikit nih, mungkin kan tadi kita juga sempat ada kayak bahas, orang-orang startup itu datang dari background apa-apa aja. Nah, mungkin kalau dari Koko sendiri nih, mungkin yang paling penting nih, paling krusial untuk kita bisa bangun tim itu harus orang dari mana sih background-nya, kalau menurut Koko? Kalau menurut saya background itu tidak penting ya. Yang penting sih niat sama tekad aja yang mau dipentingkan. Tapi untuk memulai startup pasti kita harus butuh tim-tim yang di bidangnya. Misalnya kita butuh aplikasi. Kita bilang startup kan nggak harus aplikasi. Bisa aja tim kita butuh aplikasi ya. Berarti kita harus cari IT gitu. Tergantung dari kebutuhan. Tergantung dari kebutuhan dari produk company-nya gitu. Benar. Jadi ya banyak orang yang miskonsep dengan startup itu harus yang teknologi related gitu ya kan. Jadi harus orang IT kayak gitu. Seperti itu anggapannya. Tapi pastinya dengan yang seperti Koko bilang, kalau misalnya company-nya pengen bergerak secara digital, berarti harus cari orang yang bergerak dibilang tadi lah ya, digital, baik itu mungkin dari IT ataupun mungkin dari bisnis. Oke. Sebentar. Kok ada telepon nih. Oke. Nah, mungkin bagi Koko sendiri ya, kan Koko juga udah melalui tadi ini, mungkin ada dengan, mungkin kalau boleh share sendiri kok, mungkin untuk pembangun company dari Depatu sendiri, Koko ini pakai uang sendiri kah, atau mungkin ada pinjam seperti itu, atau gimana? Kalau untuk memulai perusahaan ini saya ya bootstrapping ya namanya, mulai dari uang sendiri. Uang sendiri. Ya, jadi pelan-pelan kita start ini, kita udah jalan 2 tahun, terus kita ini lagi rencana mau cari investor, jadi harus pelan-pelan meningkat lah. Gitu. Pelan-pelan. Ya dong. Sambil-sambilan grow juga ya. Ya, Oke, nah, mungkin Koko boleh share sedikit nggak nih, mungkin tips and trick untuk teman-teman yang di sini yang tertarik untuk membuka startup company mereka. Mungkin Koko boleh share. Untuk tips and trick-nya, yang pertama ya niatnya dulu ya, niatnya. Niatnya harus dikumpulin. Ya harus kumpulin niat dulu. Lu kalau nggak ada niat ya nggak bisa memulai suatu kerjaan lah ya. Itu udah basic. Terus bangun tim kalian lah. Tim kalian misalnya kalian mau jalankan proyek apa ya. Di proyek itu butuh siapa aja. Lu harus cari tim-tim seperti itu. Terus untuk timnya itu pun harus memiliki visi misi yang sama. Jadi jangan nanti sampai ujungnya ribut. Jangan kayak gitu. Iya. Terus kalau misalnya ada masalah ya jangan pernah putus asa lah. Itu pasti ada jalan lah setiap masalah kayak gitu. Ya apalagi kalau kita bilang startup pasti banyak ya, kalau ada challenge-nya juga ya. Ya pastilah, try and error itu pasti nggak bisa dilewati, nggak mungkin lepas. Oke. Nah kalau dari Ko Aldo sendiri, misalnya skill apa sih yang kalau kita bilang dari skill apa sih yang dibutuhkan untuk misalnya kita tuh menjalankan startup kita sendiri? Skill. Basic skill yang dimiliki ya menurut saya sih komunikasi ya, social skill ya. Itu paling penting sih. Soalnya lu kalau nggak bisa bersosialisasi dengan misalnya komunitas, teman, itu pun kita nggak bisa jalankan bisnis. Misalnya lu mau kasih tahu bisnis lu, nggak mungkin lu nggak bisa berkomunikasi, terus ya biarin aja tunggu jalannya nggak bisa gitu. Kita harus berkomunikasi. Ya, itu paling penting sih.
Berarti I mean the product does not speak itself, right? Kan jadi kan kita juga harus bisa deliver produknya gimana sih disampaikan kepada orang supaya orang juga bisa percaya dengan produk kita. Ya, mungkin aja itu salah satu nanti investor, Bu. Ya. Iya, bisa jadi ya, bisa jadi. Ya, bisa jadi ya. Oke. Nah, menurut Koko sendiri nih, kan Koko juga ada dari kuliah, ya kan, kita bilang 3 tahun di Malaysia. Kebetulan anyway, ini Ko Aldo ini senior aku, 1 tahun di atas. Ya, jadi sebelumnya aku juga sering ketemu, nampak kebetulan kita juga orang komunitas ya. Ya, komunitas, ya. Jadi di APU itu ada komunitas perkumpulan orang Indonesia. Jadi kebetulan, ya, Ko Aldo ini atasan lah, kita bilang. Biasa kita sering minta advice. Nah, mungkin dari Koko sendiri, apa sih pengalaman dari kuliah yang mungkin yang membantu banget loh gitu pada saat Koko terjun ke industri ataupun bahkan pada saat menjalankan Depatu sendiri? Untuk kuliah, selama di kuliah saya kan pasti kita dari Indonesia ke Malaysia ya, kita nggak tahu apa-apa, siapa-siapa nggak kenal kita. Jadi aku mulainya sih ikut komunitas di APU. Jadi saya ikuti AWIS ya namanya. APU Asia Pacific University Indonesian Student Society, di mana itu perkumpulan orang Indonesia yang stay di Malaysia di sekolah di APU. Saya di sana sebagai Head Organization Development belajar banyak sih di sana, leadership, bagaimana komunikasi, terus planning suatu project, itu banyak sih saya belajar dari sana. Terus kalau misalnya untuk teknikalnya ya, saya kan bangun bisnis aplikasi mobile ya, jadi kebetulan saya alumni APU, spesialis in mobile technology ya. Jadi setidaknya saya tahu lah basic untuk membuat suatu aplikasi kayak gitu sih. Oke. Jadi dari university nggak cuma ngomong tentang yaudah kuliah 3 tahun dapat cuma dari skill untuk belajarnya di dalam kelas doang nih. Pasti ya di luar dari itu ketemu dengan teman-teman, belajar memanage tim, belajar juga kita bilang ketemu dengan orang-orang dari background yang berbeda bahkan. Ya, communication lah, bahkan ya itu tadi membantu banget. Gitu. Ya, apalagi di APU kan multicultural ya, jadi banyak dari negara-negara lain, jadi itu komunikasi penting sih. I see. Jadi ya ini nggak boleh miss lah gitu, nggak boleh. In the end juga kita harus coba untuk mengapa kita bilang membuka diri kita membuka juga. Diri ya, bersosialisasi. Oke. Nah mungkin last question nih kok mengenai apa? Kedepannya Koko dan tim melihat Depatu ini ke arah mana sih? Jalannya kemana sih gitu? Goalnya kemana? Goal kita sekarang, kita kan setelah selesai developing mungkin tahun depan bulan Februari gitu, kita selesai developing, kita tujuannya mau ke machine learning. Jadi machine learning itu tujuannya agar misalnya kita mengecek suatu produk, misalnya kita bilang sepatu kan kita butuh foto-foto yang banyak. Benar. Foto-foto. Terus dari situ kita sekarang udah kumpul hampir 2 tahun, foto-fotonya mungkin kita akan buat machine learning untuk mengecek apakah produk ini asli atau palsu pakai AI. Wow. Oke. Berarti butuh expertise baru lagi nih atau gimana? Ya, betul. Kita butuh expertise baru. Oke. It's very, very, apalagi tadi ya, pretty much covered ya, mungkin bagi teman-teman juga yang mungkin dari teman-teman dari pihak Edubris yang pengen bertanya dengan Ko Aldo mengenai startup, mengenai Depatu, ya silakan, anytime. Ya, kita juga boleh mungkin teman-teman bagi pengen sambil nanya-nanya juga mengenai kuliah di Malaysia seperti apa, APU itu programnya bagaimana, anytime kamu boleh mungkin sambilan ya, kita buka sesi Q&A juga buat teman-teman, jadi teman-teman juga boleh interaksi sama kita. Bertanya. Ya, kalau ada yang mau tanya, boleh unmute, boleh ketik di chat box. Ini ada satu nih dari Andre Kurniawan. Kalau kayaknya tadi lagi ngomongin dress code di APU deh, tanpa lengan boleh gak katanya? Tanpa lengan gimana nih? Aku belum pernah lihat baju tanpa mungkin lengan. Kalau cewek ya? Tanpa lengan ya mungkin dikasih blazer kali ya, dipakai luaran lagi ya, mungkin. Jadi biasa profesional sendiri ya gimana ya kalau kita bilang banyak ya, kalau kita bilang sekarang ada smart casual, ada smart professional. Jadi kamu bahkan pakai kaos sebenarnya boleh-boleh aja, tapi ya kamu pakai dengan blazer mungkin contoh seperti itu. Jadi kan jatuhnya mungkin apalagi ya biasa kalau
company-company biasa dari startup mereka mau pitching, biasa juga, oh itu kan masih harus rapi ya gitu. Nggak mungkin pakai kita bilang kaos, pakai celana pendek, pakai sendal mereka presentasi, kan enggak gitu. Jadi yang well presented, benar, well presentable lah. Ya, presentable. Oke. Terus Kenny nanya nih, saya mau tanya, jadi di Malaysia living cost-nya itu bagaimana? Oke, good questions nih dari Kenny. Coba kok Aldo yang udah tinggal di Malaysia. Oh iya, boleh. Ya. Gimana nih? Untuk living cost saya 3 tahun di Malaysia ya, saya cuma kasih jatah 2.000 ringgit ya di Malaysia ya. Itu udah termasuk accommodation sama uang jajan lah namanya. Per bulan. Iya. Itu udah cukup sih menurut saya. Oke. Ya, jadi kalau untuk di Malaysia memang living cost balik lagi ya. Ada yang bisa 2.000, tergantung lifestyle benar. Jadi teman-teman pengen yang mahal bisa, pengen sultan bisa, pengen yang murah juga bisa. Pengen maksudnya bukan murah, bukan yang kayak oh ya udah makannya di apa kita bilang makannya cuma sesuap nasi kayak gitu cukup. Iya, nggak sampai gitulah. Cuma ya kayak kita bilang kamu mau budget version ada ya, karena kan kita juga bisa menghemat dengan adanya transportasi, dengan free shuttle bus dari APU, kamu juga pasti ya makanan banyak pilihan lah ya. Kamu mau makan yang harganya 10.000, 20.000, 40 sampai 50, 60 juga ada. Balik lagi dari kamu. Pun bisa kan? Apa tuh dulu namanya aku lupa. Di Mama ada panggilan. Di Mama. Yang 5 ringgit ya? Iya, 5 ringgit. Itu udah paket kenyang. Paket komplit ya? Iya. Oh, nasi bujang. Nasi bujang. Nah, mungkin bagi teman-teman yang nggak tahu Mama itu apa, Mama ini itu kayak warung tempat makan gitu lah. Gitu. Yeah. Jadi kalau di Malaysia panggilnya Mama. Jadi biasa itu di-run oleh Malay gitu. Oke. Ada lagi dari Jocelyn. Saya mau tanya, kalau bisa ambil program 2+1, berarti internship-nya itu di Malaysia? Oke, internship ini biasa itu dilakukan sebelum kamu masuk ke dalam tahun ketiga. Jadi setelah kamu siap tahun kedua, dan sebelum masuk tahun ketiga, kamu akan magang. Jadi mungkin kalau kamu pengen 2+1, mungkin kamu harus selesaikan dulu magang kamu sebelum kamu melanjutkan untuk tahun terakhir kamu ke negara tujuan. Seperti itu. Terus kalau Aldo waktu itu magang di mana? Pas waktu APU? Pas dari APU saya langsung balik ke Indo ya, magang di Indo. Kebetulan ada project juga di Indo, jadi saya magang di Indo. Oh. Bisa gitu, jadi bebas sebenarnya internship-nya terserah anaknya di mana gitu kan? Ya penting bisa berkomunikasi sama supervisor yang nanti bakal yang supervise lo sih. Jadi nanti jadi kita ada supervisor itu bukan cuma untuk buat skripsi doang. Gitu. Dia juga ada untuk magang kayak gitu. Bahkan di luar dari itu kita juga punya mentor. Jadi mentor ini yang bakal membantu misalnya kalau kita ada masalah dengan pelajaran ya, kira-kira dia akan advice kita seperti apa kayak gitu. Nah, kalau yang tadi yang dibilang sama Ko Aldo, supervisor ini dia maksudnya adalah internship supervisor. Jadi mereka akan membantu misalnya untuk bagaimana nanti apply kerjanya, bagaimana nanti untuk company-nya, pilihnya kemana, itu mereka juga nanti akan membantu untuk menyarankan. Ya, oke. Nah, ini ada pertanyaan buat Ko Aldo-nya nih. Tips membangun trust dari nol gimana sih, Ko? Thank you. Ya, membangun trust ya, lo harus jujur sih, itu paling penting sih. Kalau nggak jujur ya, cuma bangun trust, itu sih. Ya, penting memberikan hasil yang memuaskan untuk customer, itu pasti membangun trust. Gitu. Benar. Harus kita bilang terbuka dengan produk, dengan service. Ya. Transparan, all out, ya. Ya, tidak ada udang di balik bakwan gitu kan. Iya, betul. Iya. Iya, ada lagi yang mau nanya sama Ko Aldo? Silakan. Mumpung co-foundernya nih ada di sini nih. Jujur. Ya, tuh kata Ko Martin. Jujur, transparan, tanggung jawab, dan kerja sama yang baik, serta kerja keras. Benar. Ya, betul. Itu basic sih. Betul. Jujur, tapi begitu ada tugas, ada kerjaan, pada saling lempar-lemparan, nggak mau kerjain, ya sama aja. Sama aja. Iya. Itu langsung kalian ditendang keluar dari grup. Iya. Terus atau pura-pura bego gitu kan, nggak ada yang tahu, dah aku nggak mau kerjain, pura-pura nggak tahu. Nah, itu juga lama-lama ditendang dari grup, ya. Jadi kalian mesti benar-benar kalau mau tahu trust itu benar-benar nggak cuma jujur doang, semua transparan, tanggung jawab, kerjasama, kamu juga inisiatifnya tinggi dan lain-lain. Tuh. Ya, betul. Ya. Ada yang tanya tadi udah kelewatan belum sih? Saya mau tanya kalau misalnya ambil program 2+1 berarti udah itu. Udah. Udah.
Malah good question banget dari Andre tadi ya. Kalau kita bahkan udah bangun company-nya, reputasinya udah bagus-bagus, hanya gara-gara kita gara-gara kayak kita bilang pengen ngambil untung dikit lah, anggapannya gitu. Jatuh, hancur semuanya. Reputasinya hancur. Reputasi hancur. Tuh, sama perhitungan itu paling juga menyebalkan itu. Ini ada yang chat aku Japri nih. Kak, cara cari opportunity bagaimana? Tanya. Gimana cara kita melihat satu opportunity untuk misalnya kita membangun sebuah bisnis lah, katakan mungkin seperti itu. Gua memulai bisnis ini pun kita dari konsep 5W tambah 1H ya. Jadi kita tanya diri kita sendiri dulu konsep bisnis kita misalnya. Gimana cara kerja bisnis ini? Apakah bisnis ini bisa jalan atau tidak? Ke siapa nih customer-nya? Kayak gitu sih. Itu basic sih 5W tambah 1H. Itu prinsip yang bagus sih. 5W 1H. Jadi satu rumusnya tuh, formulanya untuk kamu cari apakah bisnis kamu sesuai nggak dengan yang dibutuhkan. Seperti itu. Sama satu lagi link dan koneksi kali ya. Koneksi itu ya dari sosial sih, dari komunitas itu. Ya, sama kayak misalnya kamu kan kayak siapa nih, Aldo. Kuliahnya di luar negeri gitu kan, karena terus kamu banyak macam-macam orang berbagai macam bangsa, ya kan. Setiap mancanegara itu kan pasti mereka punya ide kreatif masing-masing berbeda-beda, betul nggak? Ya betul. Itu pun kalian juga bisa beradaptasi kayak melihat, kalau orang dari China, ada kayak di China tuh ada bisnis apa sih, kreatifnya, ide kreatif seperti apa, dari Singapura seperti apa, even Malaysia menurut saya lumayan banyak kreatif startup-nya menurut saya. Terus misalnya mungkin dari negara-negara lain, nah itu sebenarnya yang menjadi, kalau anaknya benar-benar blend ya, membaur dan lain-lain, cari tahu, biasanya tuh nanti banyak ide-ide kreatif yang kamu bisa dapatkan selama kamu kuliah karena lingkungan kalian. Jadi bukan cuma main-main, begitu selesai kelas kamu ke mall, kamu nggak ada observe, ya kan, sorry to say, begitu lulus juga kamu nggak bisa tahu kamu ngapain. Ya kan? Ya, betul. Itu yang menurut kita sih. Maka biasanya kalau ada yang mau keluar negeri, manfaatkanlah sebaik mungkin. Jangan terlalu bergaul dengan anak Indo terus, ya kan? Ya. Anak Indo bagus gitu kan. Cuman kamu mesti bergaul juga dengan anak-anak yang lain. Karena memang di luar negeri, satu, ajang udah pasti kan kualitas sekolahnya, link koneksi universitasnya. Tetapi juga kamu bisa bergaul dengan anak-anak dari negara lain yang ide kreatifnya tuh banyak banget. Nah, ini bisa kamu dapetin. Gitu. Itu sih kalau aku, pengalamanku dari kecil aku di luar negeri, ya itu yang aku dapetin. Ya, betul. Kalau menurut Aldo gimana? Sama sih kayak gitu. Soalnya lu kalau di luar negeri, kalau nggak cari orang Indo ya nggak betul sih. Lu harus tahu orang-orang luar gimana lifestyle mereka. Dari situ kita bisa dapat gambaran, kira-kira apa yang nggak ada di Indo, bisa nggak kita konsepin di Indo, kerjain jadi bisnis. Gitu. Betul banget. Maka ada juga yang bilang orang tua, orang Indonya cuma 1-2, waduh nggak mau, nggak ada link dan koneksi, nanti anaknya gimana mau sukses. Itu nggak bener banget menurutku sih. Iya, link koneksi bisa cari dari orang luar juga ya. Dari orang luar juga, atau setelah kalian sudah berbobot, bibit bebet bobotnya udah oke banget, pas kamu kerja di Indonesia, automatically semua orang akan mendekati kalian sendiri. Betul nggak? Betul. Iya. Kalau kalian banyak di kuliah di banyak orang Indo, ternyata kamu nggak punya bibit bebet bobot, nggak ada juga yang mau kasih investasi ke kalian kok. Ya, betul. Itu dia, itu saran kita juga sih. Dari Aldo, dari aku, Martin, dari EduBridge, ya kan, dan lain-lain. Ada pertanyaan lagi tuh, Iren, silakan dibacakan, Iren. Ya, ada nih dari Devina. Gimana caranya kalau pengen berinteraksi sama orang dari luar, terus kan kita nggak mau, kayak mungkin mereka merasa ter-offend nggak, tapi terkadang karena perbedaan budaya susah kalau mau interaksi. Jadi saran Ko Aldo gimana nih cara yang bagus untuk bisa berinteraksi dengan orang selain orang Indonesia pas semasa kuliah? Menurut saya sih ya langsung sikat aja, nggak usah takut. Sebenarnya iya, aku kayak mau kenalan aja gitu kan. Apalagi kita kan awalnya kayak what's your name, kamu dari mana gitu-gitu. Atau mungkin nanti siang makan ini yuk gitu. Mulai dari hal yang basic. Nggak mungkin orang ter-offense dengan hal yang basic gitu kan. Ya nggak mungkin ter-offense juga sih. Soalnya ini kenalan biasanya ya jangan sampai keterlaluannya kayak gitu aja sih. Iya.
Kok terus kalau kayaknya aku masukkan juga kalau sama anak luar negeri, mungkin dia tahu kamu orang luar negeri. Mungkin the first kali pertemuan ada yang agak offend juga mereka akan menaungi kayak understanding lah gitu. memaklumi Wajar lah lah, gitu. memaklumi Karena kan ya, memaklumi. karena kan kita memang come from different countries. Dia Iya. juga ngerti mungkin budaya berbeda ya. Nggak usah Dan pasti mereka mau tahu bareng kok gimana lifestyle Iya. kita yang di Indonesia. Betul. Kita pingin tahu mereka juga pingin tahu tentang Indonesia. Jangan. For example, kamu misalnya sama orang Jepang atau orang Korea atau orang China atau gimana, ya jangan pernah menanyakan usia ke perempuan. Nah, Iya. makanya Jangan ke hal-hal Di mana-mana hal juga, yang- Bu. hal yang basic-basic dulu aja gitu Iya. kan. Nama siapa, dari mana. udah married belum sih Iya. kamu? Itu udah private kali ya. Tapi di Indonesia kan kayak gitu biasa, kepo semua. Iya. Pacar lu udah ada belum? Gue jodoh. Itu salah-salah tidak sopan kalau di luar negeri. Betul nggak? Ambil jurusan betul. apa gitu. Kita bahas yang mungkin sekitar perkuliahan Basic-basic dulu. lah, iya. Iya. Cuman meskipun kalian nggak paham dan mereka juga tahu, oh kamu mungkin dari Indonesia beda culture, ya kan? Pengen kadang-kadang dijokingin, kalau saya dulu sama orang Jepang, saya tanya dulu kan saya nggak ngerti banget tuh waktu saya SMP 2, kamu umur berapa? Gitu-gitu kan. Terus dia bilang, kamu nggak boleh lo, itu nggak sopan. Tapi mereka baik gitu loh. Mereka memberitahu ya, memberi informasi. Yes, oke. Oke, ada lagi nih, Andre. Ko Aldo, satu lagi kok. Cara Koko sebagai biar orang-orang pinter mau kerja sama Koko gimana? Nah, Yulo. Orang-orang pintar ya. Ya, orang-orang pintar yang gimana dulu ini kalau misalnya dia udah lulus, maksudnya udah ada experience kerja ya, kita ajak bisnis bareng lah, kayak gitu. Jangan maksudnya suruh kerja sama kita, itu nggak benar sih. Orang-orang pintar kita harus ngajak buat bisnis bareng gitu. Oke, iya betul. Mungkin kita lebih menawarkan partnership. Ya, partnership sih. Iya, Jangan bukan maksudnya kayak yuk kerja sama saya, bukan ya. gitu. Ya, kalau yang udah pinter banget itu kalian menurutku sih dijadiin partner. Tapi dijadiin partner. Of course ya, kamu kalau mau jadiin orang pintar mau kerja sama dengan kita ya, kalau menurut kita ya, menurut saya sih Aldo, itu sih, aku sih yang pasti kita harus memberikan konsep-konsep bisnis yang matang. Betul nggak? Iya, betul. Ya, dan dia pun bisa memberikan masukan sih. Konsep bisnis itu harus matang banget, baru ada orang investor yang mau tertarik melakukan bisnis dengan kalian. Iya, pasti. Yes. Oke. Oh, Ko Aldo, aku pengen nanya nih. Kan kalau udah pernah ngerasain sekolah di Indonesia, sekolah di Malaysia, bedanya apa sih? Soalnya banyak teman-teman yang kuliah di Malaysia sama Indo mirip-mirip lah gitu. Apa yang Aldo finds beda dong kuliah di Malaysia atau belajar di Indonesia gitu? Bedanya ya di makanan sih pertama itu. Pas pertama kali ke Malaysia ya pasti bedanya di makanan. Pasti lebih enak makanan Indo lah kalau kita bilang. Terus apa lagi ya? Ya paling di sana kita mulai terbuka, maksudnya otak kita mulai terbuka, kita pasti nggak bisa one man standing kayak gitu, nggak bisa berdiri sendiri, pasti kita harus bersosialisasi, jadi kita harus cari teman-teman baru di sana, gitu sih. Kalau dari sistem pendidikannya, menurut Aldo? Untuk sistem pendidikan, kalau di Indonesia kayaknya terlalu, maksudnya lo hafal kayak gini, lo harus hafal. Kalau di Malaysia, ya selama saya 3 tahun di sana ya kebanyakan lo harus self learning sih di sana. Self learning. Gitu. Oh enggak, teori hafal gitu ya? Enggak. Ya. Kalau kita kan pokoknya hafal satu buku, hafal ujian. Ujian hafal kayak gitu. Enggak sih. Di sana di APU pun ujiannya nanti bakalan disuruh case study kayak gitu, bakalan kayak gitu sih. Enggak disuruh hafal-hafalan gitu. Oh, biar critical thinking-nya tinggi lah ya. Ya. Betul. Yes. Oke. Jadi kamu sekarang, Aldo, udah 2 tahun ya? 2 tahun. Ini ya? Oke. Iya. Terus, ke depannya nih, ada langkah-langkah apa nih untuk perkembangannya? Untuk kita sekarang sedang dalam developing proses ya. Jadi, aplikasi kita sedang dalam developing. Terus, target kita bulan 2, developingnya selesai, dan kita mau mulai buat machine learning. Machine learning. Okay. Ya. Machine learning itu buat apa ya? Diterapkan di machine learning itu untuk apa ya? Kita kan ada jasa pengecekan produk. Jadi dari situ kita, dari database yang kita sudah kumpul 2 tahun itu, kita
jadikan data kita untuk membuat machine learning di mana AI-nya nanti bakalan bisa mengecek apakah suatu produk itu asli atau palsu. Otomatis jadi nggak perlu ya, jadi udah ke kontrol langsung ya tanpa Ya, error ya. ya betul. Jadi nggak usah pakai human lagi gitu. Yes. Karena kan semua orang pikir nih, ada juga kemarin saya ketemu student bilang, oh artificial intelligence itu kan buat robot, kita kan bukan zamannya kayak film-film transform, belum saatnya, jadi nggak itu doang ya. Nggak gitu Tanpa ya. kita sadari, sehari-hari kita sering ketemu AI gitu ya. Bukan Bukan itu robot salah satu ya. dari AI. Iya. Yes, betul. Facebook, Instagrammu juga tuh semua AI kok. Itu ada AI-nya, iya. As yang lo dapat itu dari yang lo klik-klik selama ini, itu. Itu bagian dari AI. Yes, digital marketing automation itu semua AI. Ya. Yes, betul. Oke, berarti kalau nanti teman-teman yang di sini ada yang daftar ke EPU, kalau udah tahun kedua mau internship di DEPA tuh bisa ya kok? Bisa. Bisa langsung ya. email aja. Iya. Langsung di email aja. Mantap. Oke. Mungkin waktunya udah habis kali Iren ya. Mungkin Iren bisa tutup dengan kayak service kita apa yang cuma sekitar 2 menit. Ya, oke. Thank you. Aku thank you dulu buat Ko Clarence, Ko Aldo yang udah sharing-sharing ke teman-teman gimana how to build a startup company. Terima kasih tips-tipsnya. Oke, sekarang aku jelasin sedikit tentang EduBridge ya. Aku share screen sebentar. Oke. Oke. Oke, udah keluar screenku? Sudah. Nah, oke. Aku Iren, aku dari EduBridge, teman-teman mungkin udah pada kenal EduBridge ya. Jadi kita ini Education Consultation, kita mewakili institusi perwakilan resmi dari berbagai universitas di dunia. Jadi hari ini kita bawa EPU Malaysia, dan kita juga ada negara lain seperti US, UK, China, Hong Kong, Australia, Singapura, Malaysia, dan yang lain-lain. Nah, untuk kita selain untuk education consultation, kita juga ada English program. Jadi kalau buat teman-teman yang belum pernah IELTS atau pengen tahu IELTS itu seperti apa, nah itu bisa kontak ke kita. Kita ada free trial IELTS. Sampai habis itu kita juga ada kelas kursus untuk persiapan IELTS sebelum kalian mengambil official test-nya. Oke, terus ya, ini kita tidak ada biaya agent ya, kita gratis semua, konsultasi gratis, pengurusan aplikasi, tiket, visa, itu semuanya gratis. Nah, terus kita juga ada pendampingan di negara tujuan kuliah. Kalau misalnya kalian nanti pengen akhirnya daftar ke Malaysia, ke EPU, itu nanti akan tim EduBridge yang berangkat juga sampai ke Malaysia untuk mendampingi kamu 2-3 hari. Terus kita ada gratis IELTS test, kita mobile counselor gratis, ini kecuali Jakarta ya. Terus special promo, terus kita juga kalau misalnya tidak ada pandemi, kita sering setiap tahun akan ada study tour. Oke. Nah, ini kalau misalnya kalian ke EduBridge, step-step yang kita akan bantu kamu tuh seperti apa, kita profile dulu, konsultasi dulu. Jurusan zaman now yang cocok buat kamu tuh apa, match nggak sama nilai kamu, sama hobimu, dan sebagainya. Habis itu sudah ketemu yang kalian mau, kita bantu daftarkan, kita bantu persiapan IELTS-mu, tes IELTS, terus setelah itu nanti biaya juga kita akan bantu untuk proses pembayarannya, visanya, terus tiketnya, kita ada pre-departure briefing, pokoknya kalian sampai di negaranya, kita akan mendampingi. Nah, ini kurang lebih step-step yang biasanya kita konsultasiin buat teman-teman. Nah, kalau misalnya tadi aku bilang kita akan mendampingi kalian sampai di negaranya, itu kita ngapain aja sih? Nah, nanti ada penjemputan di airport, registrasi ulang ke kampus, check-in dorm-nya, pembelian nomor handphone, buka account bank, terus nanti kita juga akan ajak kamu keliling ke lingkungan sekitar kampus itu seperti apa, tempat kalian belanja kebutuhan sehari-hari itu di mana, tempat mungkin nanti weekend kalian mau jalan-jalan kemana, kita akan kasih lihat kalian kurang lebih 2-3 hari lah. Kita bareng-bareng di negara tujuannya. Oke? Nah, alasan kenapa kita
mungkin lebih pilih study overseas ya. Jadi pilihan jurusannya lebih luas, lebih memenuhi kebutuhan di era-era milenial, kualitas pendidikannya kelas dunia, memperluas wawasan melalui keberagaman budaya. Jadi teman kamu nggak cuma orang Indonesia aja. Menjadi nanti punya hubungan dan koneksi internasional, punya portfolio kerja yang kompetitif, mempunyai kesempatan kerja dan tinggal di luar negeri, meningkatkan kemampuan bahasa asing, terus kalian otomatis menjadi anak yang lebih mandiri, disiplin, dan tanggung jawab. Oke, di masa pandemi ini, kenapa kalian jangan postpone your study plan? Kenapa? Biar kalian bisa lulus tepat waktu. Kuliah 3 tahun di FU ya, kalian lulus 3 tahun dari sekarang, bukan nanti tahun depan baru start. Jadi kesempatan karir kalian akan lebih cepat. Terus hemat biaya. Jadi sekarang memang pandemi sistem belajarnya online, jadi kamu bisa menghemat biaya hidup. Transportasi nggak perlu, dom nggak perlu, kalian bisa belajar di mana aja, fleksibel, dari kamar pun bisa, gitu. Asal tetap disiplin ya. Oke, terus penggunaan teknologi. Mau nggak mau, online learning, kita akan lebih familiar dengan teknologi. Yang tadinya nggak ngerti Zoom tuh apa sih, terus kalau misalnya FU tuh belajar online-nya pakai sistem apa sih, mungkin bukan Zoom, mungkin menggunakan software yang memang didesain untuk study online gitu. Jadi kalian akan lebih familiar dengan dunia digital. Oke. Oke, I think that's all. Pengenalan dari EduBridge-nya. Jadi kalau misalnya kalian ingin tanya lebih lanjut, hubungin konsultan EduBridge kalian. Tanya-tanya kalau misalnya kalian ingin daftar ke FU gimana, ada scholarship nggak, atau anything, kalian bisa tanya apapun ke konsultan EduBridge kalian. Oke? Oke, kita tutup aja ya. Thank you. Ren. Thank you, Aldo. Thank you semuanya. Thank you, Ko Thank you. Aldo. Thank you, Ko Clarence. Sukses selalu deh Semoga patunya. bermanfaat. Nambah wawasan. Thank you. Kita ingat lo ya. Pokoknya kalau nanti mau internship di Depatu, anak-anak FU bisa ke Ko Aldo. Bisa. Oke? Asik, Martin. Ini udah Each ya, other ini. every time in Zoom ya. Oh iya. Yeah, with Mr. Martin on the UK when on my school career webinar. Yes. Iya, Ko Martin di mana-mana lah. Iya. Everywhere. I'm everywhere ya. Like I'm sticking Kayak on aku, you. iya. Ko Martin tuh kayak FU is everywhere. Nah itu kayak Ko Like I'm Martin sticking on you. Oke, thank you. Oke, thank you semuanya. Thank you, selamat sore. Yuk. Stay safe. Bye-bye. Bye. Bye-bye.